Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Gamalama TV, kaum muslimin wal muslimat, pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Hari ini umat Islam, kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah puasa memasuki hari yang ke-10. Berkaitan dengan itu, tema kita pada hari ini tentang mencintai Al-Qur'an. Izinkan saya untuk mengungkapkan sebuah ungkapan yang berkaitan dengan cinta. Tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Atau dalam ungkapan yang lain, tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Orang yang mencintai kepada sesuatu maka konsekuensinya adalah dia akan mematuhi apa yang diinginkan atau dimintakan kepada yang dicintainya itu. Itu pun tidak terlepas dengan setiap pribadi muslim yang mencintai Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran, maka yang paling pertama dia harus mengenal Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kata-kata Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan apa maksud dan tujuan daripada Al-Quran itu? Apa manfaat Al-Quran itu? Al-Quran tiada lain adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman, pegangan hidup bagi setiap muslim. Baik itu dalam kaitan ibadahnya maupun dalam kaitan dengan muamalahnya. Dua aspek ini bila mana telah ada pada diri setiap muslim, maka insya Allah dia akan menemukan rasa cinta kepada Al-Quran itu. Kepada kita yang sudah lama mencintai Al-Quran, maka di dalam bulan suci Ramadan ini lebih meningkatkan rasa cintanya kepada Al-Quran itu. Kepada kita yang baru memulai Al-Quran, memulai mencintai Al-Quran, terlebih di dalam bulan tarbiyah ini, bulan Ramadan ini, mari kita mulai mengenal, mulai memahami, mulai mendalami Al-Quran itu melalui tadarusan, baik itu di masjid atau di rumah, sehingga nanti kemudian kita mulai satu persatu mau mengamalkan, menghayatinya, mendalaminya, dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang konsekuensi daripada Al-Quran ini tidak ada yang lain kecuali bagaimana kita mengimaninya, karena Al-Quran ini tidak terlepas daripada komitmen kita sebagai seorang muslim dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin, pemirsa Gamalama TV, mari pada momentum bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan semangat kita mencintai Al-Qur'an ini. Bisa saja di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan 30 juz atau mungkin lebih. Atau mungkin kalau belum mampu, tetapi setidaknya di dalam bulan suci Ramadan ini kita mulai memperdalam, mengenal Al-Quran ini, memperdalam, memahami Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi kita. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kalau dia tidak mengenal Al-Quran. Dia tidak tahu Al-Quran. Sebaliknya, amal ibadah seseorang itu bisa sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala bila mana dia berpedoman kepada Al-Qur'an. Orang membaca surat Al-Fatihah sebagai rukun atau syarat wajib, syarat sahnya salat. Tidak akan bisa sahnya salat itu bila mana dia tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna. Walaupun dia telah membaca dengan baik, tetapi kalau tidak sempurna, maka salatnya itu akan tertolak. Dengan demikian harus dan sekali lagi wajib bagi kita untuk benar-benar mengenal dan memahami Al-Quran secara lebih dalam dan lebih benar dan lebih sempurna lagi. Oleh karena itu pada kesempatan di dalam bulan suci Ramadan, mari kita bisa belajar kepada orang yang lebih tahu.
Kita bisa belajar melalui televisi, bisa belajar melalui Al-Quran digital. Kita bisa mendengar mana bacaan-bacaan yang sudah benar. Jangan kita mempertahankan bacaan kita yang ternyata masih keliru atau masih salah, dengan anggapan bahwa nanti Allah yang menyempurnakan. Tidak demikian di dalam konteks, dalam konsep agama Islam ini. Harus kita belajar sehingga nanti kita benar-benar dapat memahami Al-Quran itu dengan baik. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, mari kaum muslimin, para pelaksana ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, kita lebih giat lagi memperdalam Al-Quran, dan lebih sungguh-sungguh dan lebih kokoh lagi untuk menghunjam hati kita ini untuk mencintai Al-Quranul Karim. Tak lepas juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW atau sunnatullah dan sunnatul Rasul, kedua-duanya harus kita mencintainya. Mudah-mudahan puasa kita kali ini, hari ini dan puasa sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup khutbah kita pada kesempatan ini, dan sekaligus kita membaca doa untuk berbuka puasa. Namun sebelumnya kita bersalawat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.